Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga keadaan kalian itu semakin baik, semakin sehat. Semoga kalian itu terlepas dari lingkaran asam lambung, GERD, anxiety, teman-teman ya. Oke teman-teman, di session kali ini seperti biasa mau bahas lagi teman-teman ya. Ini karena tadi videonya kepanjangan, jadi saya buatkan lagi versi keduanya teman-teman ya. Oke lanjut ya, lanjut video yang tadi ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang tidak menyimak video yang terlebih dahulu, kalian silahkan simak. Nah teman-teman ya, ini tadi pembahasannya sampai BAB ya, sampai BB ya, berat badan ya. Jadi di video yang pertama itu sampai berat badan turun ya, sampai berat badan turun drastis. Kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psoriasis itu berat badannya turun drastis, teman-teman, termasuk saya pribadi ya teman-teman. Mungkin juga ya, karena di kolom komentar itu ada juga, bang, berat badan saya itu naik ya teman-teman ya, tetapi saya itu masih merasakan berbagai macam sensasi. Nah ada juga yang seperti itu, tetapi mayoritas teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu biasanya berat badannya turun ya, termasuk saya. Dan kalau misalkan teman-teman yang tidak mengalami berat badannya turun ya, itu biasanya medisnya sudah membaik sebenarnya teman-teman ya. Kalian tinggal membenahi dari psikisnya, ataupun juga ada yang psikisnya membaik tetapi medisnya masih gitu teman-teman ya. Jadi tangani saja. Kalau misalkan medisnya kalian itu sudah membaik, ya tangani psikisnya gitu teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Ada yang medisnya ada yang sudah membaik duluan tetapi psikisnya masih terganggu gitu ya teman-teman ya. Terus juga ada juga yang psikisnya udah membaik tapi medisnya masih belum membaik gitu. Biasanya seperti itu. Tetapi alangkah baiknya kalau bisa kalian mau menanganinya, biasanya harus keduanya ya, seharusnya gitu, harus keduanya, yaitu medisnya ditangani, psikisnya juga ditangani gitu teman-teman ya. Oke ya, lanjut ke berat badan. Biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam berat badannya turun. Itu wajar menurut saya teman-teman ya. Kenapa wajar? Ya karena dari makannya kita terganggu ya. Yang terganggunya kan pencernaan gitu teman-teman ya. Jadi wajar saja berat badannya turun. Terus gimana bang supaya berat badannya naik ya teman-teman ya? Kalau kalian ingin berat badannya naik ya kalian benahi ya teman-teman ya. Jaga pencernaan kalian, rawat pencernaan kalian. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengganggu pencernaan kalian gitu teman-teman ya. Kalau misalkan pencernaannya itu belum membaik gitu ya. Tetapi bang, kalau misalkan pencernaan saya itu sudah membaik, tetapi kenapa berat badan saya itu nggak naik-naik? Faktor keduanya biasanya efek stres teman-teman ya. Efek dari psikis kalian belum membaik teman-teman ya. Ya kalau misalkan efeknya dari stres ya kalian benahi ya pola pikir kalian, stresnya dibenahi. Jangan terus-terusan berpikir kalian itu masih sakit teman-teman ya. Sebenarnya kalian itu sudah sembuh, sudah membaik gitu teman-teman ya. Kalau medisnya sudah tidak dirasakan lagi ya sudah, kalian jangan banyak mikir tentang penyakit, tentang sensasi dengan tentang ketakutan gitu teman-teman ya. Jangan selalu berpikir takut ini, takut itu teman-teman ya. Kalian itu sudah sembuh ya teman-teman ya. Kalian mau beraktivitas, lakukan aktivitas ataupun kegiatan yang menyenangkan, sering hiburan, sering jalan-jalan gitu teman-teman ya. Agar psikis kalian itu terlatih teman-teman ya. Kalau misalkan psikis kalian terlatih ya, nanti untuk ingatan-ingatan tentang penyakit, tentang sensasi itu akan terkikis sedikit demi sedikit, dan akhirnya nanti kalian itu sembuhnya dengan terlupakan gitu teman-teman ya. Karena pengalaman saya pribadi, sembuhnya itu dengan terlupakan, dengan kitanya sering beraktivitas, sering berkegiatan gitu teman-teman. Apalagi aktivitas ataupun kegiatannya yang menyenangkan itu akan lebih cepat membuat kalian itu sembuh gitu teman-teman ya. Pengalaman saya seperti itu ya. Oke, nanti berat badan kalian itu tanpa kalian sadari ya teman-teman, kalian nanti naik sendiri teman-teman. Maka dari itu teman-teman ya, jangan terlalu jangan terlalu dipikirkan untuk berat badan gitu. Kalian fokus aja. Kalau misalkan dari pencernaannya ya kalian perbaiki pencernaannya dulu, tangani gitu teman-teman ya. Dan juga penuhi juga asupan nutrisi, vitamin, gizi, sering makan, sering ngemil gitu teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya, itu agar berat badan kalian naik gitu ya. Oke, next ya. Apalagi ini masih banyak mana berat badan turun drastis ya, itu wajar sebenarnya teman-teman ya. Terus juga kalau misalkan pengen naik ya kalian konsisten ya dengan makannya, dengan minumnya ya, sering makan, sering minum, sering ngemil gitu kalau misalkan ingin cepet naik. Dan juga dijaga pola pikirnya gitu ya. Oke. Sering panas dalam ya.
ini ya teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psoriasis itu biasanya memang sering panas dalam. Ini pengalaman saya teman-teman ya. Sampai sekarang pun saya sering terkena panas dalam teman-teman ya, ada seminggu sekali ya teman-teman ya. Karena itu wajar teman-teman ya. Menurut saya normal, apalagi ketika kita makan yang berminyak, bersantan ataupun pedas berlebihan gitu. Menurut saya normal ya, wajar. Orang-orang yang tidak terkena gangguan asam, GERD ya teman-teman ya, ataupun tidak terkena anxiety-nya itu juga merasakan ataupun mengalami yang namanya panas dalam. Itu wajar menurut saya ya teman-teman ya. Karena asam lambung dengan panas dalam itu kaitannya erat sekali ya. Ketika asam lambungnya naik ataupun kapasitas ataupun pH-nya bertambah, nah itu biasanya tubuh kita itu merespon, terus ada panas dalamnya. Biasanya sering sariawan ya, ada pembengkakan di bagian gusinya. Itu wajar sebenarnya teman-teman ya. Jadi jangan kalian takutkan ya. Ini teman-temannya pengalaman saya pribadi ketika saya itu mengalami yang namanya gusi bengkak, teman-temannya, terus juga ada darahnya, itu panik teman-temannya, terus cemas. Nah, kalau misalkan kalian panik, cemas ya, teman-temannya, itu biasanya mempengaruhi asam lambung ataupun mempengaruhi medisnya lagi. Nah, jadi enggak membaik-membaik gitu, teman-temannya. Jadi harus gimana Bang cara penanganannya? Kalau menurut saya pribadi, teman-temannya, kalau misalkan kita sudah menerapkan metode 3P, terus juga sudah sering minum air hangat pelan-pelan, selebihnya belajar cuek, belajar masa bodoh aja teman-temannya. Kenapa harus seperti itu? Ya karena gangguan ataupun sensasi yang kalian rasakan itu sebenarnya gangguan rumahan teman-temannya. Gangguan sebelum kalian didiagnosa dokter terkena GERD, itu kalian juga dulu mengalaminya teman-temannya. Karena untuk panas dalam itu gangguan rumahan teman-temannya. Seperti itu teman-temannya. Jadi jangan terlalu didramatisir ya. Apa yang terjadi di dalam tubuh kalian, fisik kalian itu sebenarnya gangguan rumahan. Kenapa kalian itu sekarang menjadi cemas, was-was, gelisah ya? Karena kalian terlalu mendramatisirnya teman-teman ya. Kalian dipermainkan oleh pikiran kalian sendiri gitu ya. Oke ya, next ya. Jadi kalian mudah-mudahan paham nih teman-teman ya. Oke, next, sering panas dalam, sariawan, batuk lama sembuh. Nah, ini teman-teman ya. Ini untuk saya pribadi. Sebenarnya untuk batuk saya memang pernah batuk-batuk teman-temannya, tetapi waktu itu lumayan sih teman-temannya, lumayan lama, sekitaran hampir 1 bulanan lebih kalau nggak salah teman-temannya. Itu sering batuk teman-temannya. Aduh nyamuk. Nah ini biasanya kalau misalkan kalian itu membedakan batuk yang terkena flu ya, dari flu gitu teman-temannya, ataupun dari alergi ataupun dari cuaca gitu teman-temannya, itu bisa dibedakan. Biasanya batuknya itu ada flu-nya biasanya sih teman-temannya kalau batuk itu teman-temannya. Kalau batuk bukan dari asam lambung ya teman-temannya. Ini asam lambung juga ada batuknya biasanya teman-temannya. Karena kenapa? Karena biasanya ada peradangan di bagian tenggorokannya teman-teman ya. Biasanya ada peradangan, terus juga ada lendirnya ada, sehingga itu berasa mengganjal dan gatal gitu teman-teman ya di bagian tenggorokan, dan itu mengakibatkan kitanya batuk gitu teman-teman ya, mengakibatkan kitanya batuk-batuk seperti itu biasanya. Terus gimana Bang penanganannya? Ya kalian tangani aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada peruaman ya dijaga pola makannya gitu ya, jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung minyak, pedas gitu teman-teman ya. Itu karena bisa mengganggu ke peradangan atau peruamannya di bagian tenggorokan. Itu aja sih teman-teman ya. Terus juga tangani dengan sering minum air hangat pelan-pelan gitu ya. Kalau misalkan batuknya itu dari efek panas dalam ataupun efek dari asam lambung gitu ya. Perasaan nyamuk nggak hilang-hilang dari tadi. Oke, batuk lama sembuh dah, tenggorokan berlendir ya. Biasanya itu teman-teman ya, karena sel kebaikan biasanya teman-teman ya. Sel kebaikan biasanya karena ada peruaman ataupun ada peradangan teman-teman ya, biasanya itu ada lendir ya. Karena kalau misalkan ada peruangan, ada peradangan, itu ada lendir di bagian tenggorokannya, itu menutupi luka ya ataupun radangnya ya, supaya tidak terganggu oleh makanan yang kita konsumsi gitu teman-teman ya. Jadi sistem tubuh kita itu seperti itu teman-teman ya. Sistem tubuh kita itu otomatis ketika tubuh kita itu mengalami peradangan, peruaman ataupun luka, itu biasanya ada lendirnya yang menempel ataupun menutupi. Contoh, kalau misalkan kalian tergores di bagian luar ya, di bagian kaki misalnya, di bagian luarnya intinya ya, bukan di bagian dalam. Kalau misalkan ini kan di bagian dalam ya teman-teman ya.
luka di bagian luar itu biasanya setelah darah keluar itu biasanya ada seperti lendir ya teman-temannya di bagian lukanya. Nah seperti itu juga kalau misalkan di bagian dalam gitu teman-temannya. Kalian pahami saja ke sana ya, karena itu sebenarnya sel kebaikan tubuh kita teman-temannya yang sedang menutupi ataupun memperbaiki tubuh kita yang terganggu ataupun luka gitu teman-temannya. Jadi logikanya ke sana, kalian pahami saja ke sana teman-temannya. Jadi biasanya memang lendirnya itu berlebihan teman-temannya, sehingga kitanya terganggu ya. Kalian sering minum air hangat pelan-pelan saja supaya lendirnya itu tidak terlalu berlebihan gitu ya. Oke, next ya. Apalagi sering meludahnya itu berbuih teman-teman ya. Ini pengalaman saya gitu, lidah kita ludah kita itu banyak biasanya teman-teman ya. Terus berbuih juga, kadang kayak berlendir gitu teman-teman ya, di bagian mulutnya, di bagian kalau misalkan kita berludah gitu kayak busa gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa, karena itu asam lambung yang naik. Terus karena asam lambung itu kan mengandung banyak gas gitu teman-teman ya. Jadi ya menghasilkan gelembung di bagian ludah kita ataupun buih kita. Itu sebenarnya normal, wajar teman-teman. Jangan terlalu dipikirkan teman-teman. Belajar masa bodoh aja tentang sensasi. Toh sensasi-sensasi yang kalian rasakan itu sebenarnya sensasi yang rumahan ya. Sensasi bukan sensasi yang berbahaya gitu teman-teman ya. Kalian yakin saja kalian bisa sembuh, bisa sehat lagi teman-teman ya. Karena apa? Karena saya juga bisa sembuh, bisa sehat lagi. Dan bukan hanya saya teman-temannya, banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan aslam itu bisa sembuh total gitu teman-teman ya. Sudah sehat lagi teman-teman. Bahkan orang-orang yang di kolom komentar juga yang sering mengikuti video-video saya dan menerapkan metode 3P-nya. Ada yang mungkin ada yang pakai herbal, dan ada juga mungkin ada yang pakai obat gitu teman-teman ya. Gitu ya. Dan pengalaman saya pribadi juga seperti itu teman-teman ya. Saya hanya konsisten aja menjaga metode 3P-nya. Oke, next ya. Sering ambien, Bang. Nah, ini teman-teman ya. Saya juga kebetulan mengalami teman-teman ya. Saya juga waktu itu sering pernah mengalami ambien teman-teman ya. Kenapa? Mungkin ya teman-teman ya, karena asam lambung itu kan biasanya identik ataupun kaitannya erat dengan panas dalam ya teman-teman ya. Karena kitanya mungkin ya, ini pengalaman saya dan pemikiran saya teman-teman ya, mungkin kitanya ada di fase sembelit teman-teman ya. Ketika fase sembelit itu kan susah buat BAB teman-teman ya. Nah itu biasanya kan kita sering ngeden gitu teman-teman ya. Nah itu biasanya kita itu terkena ambien gitu teman-teman ya, karena kitanya panas dalam gitu. Terus yang keduanya juga ketika sering BAB karena saya juga mengalami di fase BAB itu panas gitu teman-teman ya, sering mencret ya. Terus juga sering sering BAB gitu teman-teman. BAB itu sehari itu bisa 3 kali bahkan lebih gitu teman-teman, karena sering seperti itu dengan jangka waktu yang lama. Nah itu juga bisa memicu ambien gitu teman-teman. Dan itu sepengalaman dan sepengetahuan saya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan kalian ingin lebih jelas, ingin lebih detailnya, kalian konsultasi saja dengan dokternya teman-teman ya. Dan ini menurut pengalaman saya pribadi dan yang saya lakukan penanganannya ya, kalian cari tahu dulu penyebabnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan ambiennya itu dari efek panas dalam ataupun dari efek BAB-nya sering BAB, dan sering BAB juga berpengaruh ke memicu ambien ataupun juga sembelit juga, itu juga memicu memicu ambien juga teman-teman. Ini pengalaman saya seperti itu ya. Jadi saya penanganannya ya tangani panas dalamnya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita menangani panas dalamnya, nanti juga BAB-nya juga normal ya, ambiennya juga normal teman-teman ya. Dan untuk ambien saya tuh pernah juga melakukan obat teman-teman ya, minum obat. Yang pertama saya minum obat teman-teman ya. Waktu itu saya konsumsi obat, dan karena lambungnya itu belum membaik teman-teman ya, waktu itu ya masih parah-parahnya sih sebenarnya teman-teman ya. Lambungnya itu waktu itu berapa bulan ya, waktu di 4 bulan ya kalau nggak salah teman-teman ya. 6 bulan kalau nggak salah, itu di waktu 6 bulan ya teman-teman ya. Waktu 6 bulan saya tuh terkena aslamnya, dan itu waktu itu ada ambiennya teman-teman ya. Dan itu waktu itu saya konsumsi obat teman-teman ya, dan ternyata bukannya membaik ya, malah berpengaruh ke lambungnya teman-teman. Saya tuh waktu itu berpengaruh ke lambungnya, jadi lambungnya itu jadi makin panas, sakit ya. Pokoknya sensasi di lambung itu makin banyak lagi gitu teman-teman ya.
Nah, waktu itu saya berinisiatif itu melakukan pengobatannya dari luar dengan nanti obatnya saya cantumkan teman-teman di kolom komentar ya. Kalau misalkan kalian pas nonton video ini, nanti saya cantumkan video obatnya itu di kolom komentar ataupun di di bawah video saya ini teman-teman ya. Dan itu kalian klik saja obatnya, itu obat luar teman-teman ya, bukan obat yang diminum. Karena menurut saya pribadi dan pengalaman saya pribadi, ketika lambungnya belum stabil ataupun belum normal ataupun masih mengalami gangguan lambungnya, itu kalau misalkan kita konsumsi obat-obatan apalagi yang tidak resep dokter, itu bisa mengganggu ya teman-teman, bisa mengganggu ke lambungnya lagi gitu teman-teman. Ini pengalaman saya seperti itu. Nanti saya cantumkan linknya di bawah sini teman-temannya, di handap ya di handap ataupun di bawah, ataupun tidak nanti saya cantumkan di kolom komentar ya teman-temannya. Itu obat olesis sebenarnya teman-teman, manjur sih menurut saya teman-temannya. Itu saya cuma 3 hari udah sembuh teman-temannya. 3 hari saja itu udah sembuhnya lumayan gitu teman-teman. Dan sembuh totalnya itu kalau nggak salah semingguan lah teman-teman ya. Dan itu sisanya masih banyak banget teman-teman ya. Oke, next ya. Kuat gak ya? Oke, kayaknya nggak kuat baterainya teman-teman ya. Jadi ini masih banyak banget yang belum saya bahas. Mungkin next video lagi ya teman-teman ya, mungkin besok ya. Nanti saya buatkan lagi videonya, berhubung waktunya juga sudah sore teman-teman, dan juga baterainya sudah lowbat. Jadi saya akhiri dulu teman-teman ya videonya. Tetapi sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD ulcerative rheumatis, semoga kalian itu cepat membaik, cepat sembuh lagi teman-teman ya, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu emosinya, canda tawanya, kebahagiaannya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi seperti dulu gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, doakan saya agar saya itu tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD ulcerative rheumatis. Sudah belepotan banget ngomongnya, udah 1 jaman lebih teman-teman ya saya bikin video. Oke teman-teman ya, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.